Dalam perjalanan hidup, tidak semua orang akan senang melihat kita bertumbuh. Semakin kita berkembang, semakin besar pula kemungkinan munculnya orang-orang yang diam-diam berharap kita gagal. Stoikisme mengajarkan bahwa kita tidak dapat mengendalikan niat maupun penilaian orang lain. Tetapi kita selalu bisa mengendalikan cara kita menyikapinya. Dalam video ini, kita akan mengenali tanda-tanda orang yang ingin melihat Anda jatuh, agar Anda dapat tetap waspada, menjaga ketenangan, dan terus melangkah tanpa kehilangan arah. Jika Anda menginginkan nuansa yang lebih dramatis, lebih misterius, atau lebih emosional untuk meningkatkan retensi penonton di awal video, saya juga bisa buatkan versi video dengan nuansa yang lebih dramatis, lebih misterius, atau lebih emosional. Poin 1. Mereka terlihat mendukung, tetapi selalu meremehkan kemajuanmu. Salah satu ciri yang paling sulit dikenali dari orang yang diam-diam ingin melihat Anda jatuh adalah mereka jarang menunjukkan permusuhan secara terang-terangan. Mereka tidak selalu mengkritik dengan suara keras, tidak selalu menentang setiap langkah Anda, bahkan seringkali tampak seperti orang yang mendukung. Mereka hadir ketika Anda menceritakan impian, memberikan senyuman saat Anda berbagi kabar baik, bahkan sesekali mengucapkan selamat atas pencapaian Anda. Namun, jika diamati lebih dalam, selalu ada satu pola yang terus berulang. Di balik setiap dukungan yang mereka berikan, selalu terselip kalimat yang perlahan mengikis keyakinan Anda. Mereka mungkin berkata, "Bagus, tapi jangan terlalu percaya diri." Atau, "Memang berhasil sekarang, tapi belum tentu bertahan lama." Bahkan ada yang mengatakan, "Orang lain juga bisa melakukan hal yang sama." Kalimat-kalimat seperti ini terdengar biasa jika hanya didengar sekali. Namun ketika terus diulang dalam berbagai bentuk, tanpa disadari kalimat tersebut mulai memengaruhi cara Anda memandang diri sendiri. Inilah bentuk pelemahan yang paling halus, karena tidak menyerang kemampuan Anda secara langsung, melainkan mengikis kepercayaan diri sedikit demi sedikit. Dalam kehidupan modern, fenomena seperti ini semakin sering terjadi. Media sosial telah menciptakan ruang di mana setiap pencapaian dapat dilihat oleh banyak orang dalam hitungan detik. Ketika seseorang mengumumkan keberhasilannya, selalu ada dua kelompok yang muncul. Kelompok pertama benar-benar ikut merasa bahagia dan memberikan dukungan dengan tulus. Namun, kelompok kedua justru merasa tidak nyaman melihat keberhasilan tersebut. Mereka tidak ingin terlihat iri, sehingga memilih cara yang lebih halus. Mereka memberikan komentar yang terdengar bijaksana, tetapi sebenarnya bertujuan mengecilkan arti dari pencapaian itu. Tidak jarang kita menemukan komentar seperti, "Masih banyak yang lebih hebat. Jangan cepat puas. Itu cuma keberuntungan." Kalimat-kalimat tersebut memang terdengar masuk akal. Bahkan dalam beberapa situasi, nasihat seperti itu memang memiliki nilai positif. Namun perbedaannya terletak pada niat yang melatar belakanginya. Nasihat yang tulus bertujuan membuat Anda berkembang tanpa merampas kebahagiaan atas pencapaian yang telah diraih. Sebaliknya, orang yang ingin melihat Anda jatuh akan menggunakan kalimat serupa untuk memastikan Anda tidak pernah benar-benar merasa cukup baik. Para filsuf Stoik telah lama mengingatkan bahwa kita tidak memiliki kendali atas penilaian orang lain. Marcus Aurelius menuliskan bahwa seseorang akan selalu berbicara sesuai dengan karakter yang ia miliki. Artinya, ketika seseorang terus-menerus meremehkan pencapaian orang lain, seringkali yang sedang ia tunjukkan bukanlah kelemahan orang tersebut, melainkan isi dari pikirannya sendiri. Orang yang dipenuhi rasa iri akan kesulitan memberikan apresiasi yang tulus, karena setiap keberhasilan orang lain terasa seperti ancaman bagi harga dirinya. Hal inilah yang sering tidak disadari banyak orang. Mereka menghabiskan terlalu banyak waktu untuk membuktikan bahwa dirinya layak dihargai oleh orang-orang yang sejak awal memang tidak ingin melihatnya berkembang. Mereka bekerja lebih keras demi mendapatkan pengakuan, berharap suatu hari nanti orang-orang itu akan berkata,
saya salah menilaimu. Padahal dalam banyak kasus, hari itu tidak pernah datang. Bukan karena Anda kurang berhasil, melainkan karena mereka memang tidak berniat mengakui keberhasilan Anda. Stoikisme mengajarkan jalan yang berbeda. Kebahagiaan tidak boleh bergantung pada tepuk tangan, dan rasa percaya diri tidak boleh bergantung pada pujian. Jika Anda hanya merasa berhasil ketika semua orang mengakui pencapaian Anda, maka hidup Anda akan selalu berada dalam kendali opini orang lain. Sebaliknya, ketika ukuran keberhasilan berasal dari nilai, disiplin, dan proses yang Anda jalani sendiri, komentar yang meremehkan tidak lagi memiliki kekuatan untuk mengguncang ketenangan batin Anda. Ada satu pelajaran penting yang perlu diingat. Orang yang benar-benar mendukung Anda tidak akan membuat Anda merasa kecil setiap kali Anda bertumbuh. Mereka mungkin memberikan kritik, tetapi kritik itu membangun, disampaikan dengan empati, dan bertujuan membantu Anda menjadi lebih baik. Sebaliknya, orang yang diam-diam ingin melihat Anda jatuh akan selalu menemukan cara agar setiap langkah maju terasa tidak berarti. Mereka ingin Anda terus meragukan diri sendiri. Karena selama Anda sibuk mempertanyakan kemampuan Anda tidak akan pernah mencapai potensi terbaik yang sebenarnya sudah ada di dalam diri Anda. Karena itu, jangan terlalu sibuk mencari pengakuan dari orang-orang seperti ini. Gunakan energi Anda untuk terus berkembang, memperbaiki karakter, dan menjaga ketenangan pikiran. Sebab pada akhirnya, pencapaian terbesar bukanlah membuat mereka berhenti meremehkan Anda. Pencapaian terbesar adalah ketika Anda mampu terus melangkah tanpa lagi membutuhkan persetujuan dari mereka. Disitulah kebebasan sejati dimulai, dan disitulah ajaran stoikisme menemukan maknanya yang paling dalam. Poin 2. Mereka bahagia saat kamu gagal, tetapi terlihat biasa saat kamu berhasil. Ada satu kenyataan dalam kehidupan yang sering kali baru kita pahami setelah mengalami berbagai peristiwa. Tidak semua orang yang berada di sekitar kita benar-benar menginginkan kita berhasil. Sebagian memang akan mendukung dengan tulus, ikut bersyukur atas setiap pencapaian, dan hadir ketika kita membutuhkan kekuatan. Namun, ada pula orang-orang yang memilih menyembunyikan isi hatinya di balik wajah yang ramah. Mereka tidak menunjukkan kebencian secara terbuka, tetapi reaksi mereka terhadap kegagalan dan keberhasilan Anda seringkali mengungkapkan apa yang sebenarnya mereka rasakan. Perhatikan bagaimana seseorang bersikap ketika Anda mengalami masa sulit. Ada orang yang begitu bersemangat membicarakan kegagalan Anda. Mereka tampak sangat ingin mengetahui setiap detail masalah yang sedang Anda hadapi. Mereka bertanya seolah-olah penuh perhatian, tetapi percakapan itu justru berakhir menjadi bahan cerita bagi orang lain. Anehnya, ketika keadaan Anda membaik dan Anda mulai mencapai sesuatu yang selama ini diperjuangkan, antusiasme itu tiba-tiba menghilang. Mereka hanya memberikan respon singkat, mengangguk sekadarnya, atau bahkan mengalihkan pembicaraan ke topik lain, seolah keberhasilan Anda bukan sesuatu yang layak dihargai. Fenomena ini semakin mudah ditemukan di kehidupan modern. Media sosial telah menjadi panggung besar tempat setiap orang dapat menunjukkan perjalanan hidupnya. Ketika seseorang membagikan kabar tentang usahanya yang berkembang, prestasi yang diraih, atau impian yang akhirnya terwujud, tidak semua orang yang memberikan tanda suka benar-benar ikut merasa bahagia. Sebagian hanya menjadi penonton yang diam, sementara sebagian lainnya justru merasa terganggu melihat orang lain melangkah lebih jauh. Sebaliknya, ketika kabar tentang kegagalan, konflik, atau kesalahan seseorang muncul, perhatian publik seringkali meningkat secara drastis. Berita buruk lebih cepat menyebar dibandingkan kabar baik,
Kesalahan kecil dapat menjadi bahan diskusi selama berhari-hari, sementara keberhasilan yang diperoleh melalui kerja keras bertahun-tahun hanya mendapatkan perhatian sesaat. Inilah salah satu gambaran kehidupan modern yang perlu kita pahami. Dunia seringkali lebih tertarik pada drama daripada proses, lebih menikmati kejatuhan daripada perjuangan seseorang untuk bangkit. Orang yang diam-diam ingin melihat Anda jatuh, memahami kecenderungan ini. Mereka tidak perlu menjatuhkan Anda secara langsung. Mereka cukup menikmati ketika keadaan sedang tidak berpihak kepada Anda. Bahkan terkadang, mereka sengaja memperbesar kegagalan itu melalui komentar, sindiran, atau gosip agar rasa percaya diri Anda semakin melemah. Yang mereka harapkan bukan sekedar melihat Anda gagal sekali, tetapi melihat Anda berhenti mencoba karena merasa tidak lagi memiliki harapan. Mengapa seseorang bisa merasa senang melihat orang lain gagal? Stoikisme mengajarkan bahwa emosi seperti iri dan dengki lahir dari cara seseorang memandang dirinya sendiri. Orang yang tidak pernah berdamai dengan kehidupannya akan sulit menerima keberhasilan orang lain. Setiap pencapaian yang Anda raih menjadi pengingat tentang impian yang belum mereka perjuangkan. Alih-alih memperbaiki diri, mereka memilih mencari kenyamanan dengan melihat orang lain mengalami nasib yang sama buruknya. Dengan begitu, mereka merasa tidak tertinggal. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa karakter seseorang lebih menentukan daripada pendapatnya. Reaksi seseorang terhadap keberhasilan orang lain adalah cerminan dari kualitas batinnya. Orang yang memiliki hati yang sehat akan mampu memberi selamat tanpa merasa kehilangan apapun. Sebaliknya, orang yang dipenuhi rasa iri akan menganggap keberhasilan orang lain sebagai ancaman terhadap harga dirinya sendiri. Karena itu, jangan terlalu cepat kecewa ketika keberhasilan Anda tidak mendapatkan apresiasi yang Anda harapkan. Tidak semua orang mampu merayakan kemenangan orang lain. Ada yang memilih diam karena gengsi, ada yang meremehkan karena iri, dan ada pula yang berharap keberhasilan itu hanya sementara. Namun, semua itu berada di luar kendali Anda. Yang berada dalam kendali Anda adalah memastikan bahwa pencapaian tersebut tidak membuat Anda sombong, dan kurangnya apresiasi tidak membuat Anda kehilangan semangat. Ada pelajaran penting yang perlu dipegang. Jangan gunakan reaksi orang lain sebagai ukuran nilai diri Anda. Jika Anda terus menunggu tepuk tangan untuk merasa berhasil, maka kebahagiaan Anda akan selalu bergantung pada keputusan orang lain. Hari ini mereka memuji, Anda merasa percaya diri. Besok mereka diam, Anda mulai meragukan diri sendiri. Kehidupan seperti itu membuat ketenangan batin sangat rapuh. Stoikisme justru mengajarkan kebebasan dari ketergantungan semacam itu. Nilai diri Anda tidak ditentukan oleh seberapa banyak orang yang ikut merayakan keberhasilan Anda. Nilai diri Anda dibentuk oleh karakter, disiplin, dan keberanian untuk tetap melangkah meskipun tidak selalu mendapat pengakuan. Orang bijaksana tidak bekerja demi pujian, melainkan demi menjalankan apa yang menurutnya benar. Maka, ketika Anda melihat ada orang yang tampak begitu hidup saat membahas kegagalan Anda, tetapi kehilangan antusiasme ketika Anda berhasil, jangan habiskan waktu untuk mengubah cara pandangnya. Biarkan sikap mereka menjadi cerminan dari pilihan hidup mereka sendiri. Fokuslah pada perjalanan Anda, karena tujuan terbesar bukanlah membuat semua orang senang atas keberhasilan Anda, melainkan membangun kehidupan yang tetap damai meskipun tidak semua orang menginginkan Anda mencapai puncak. Pada akhirnya, kemenangan yang paling berharga bukanlah saat orang lain mengakui keberhasilan Anda, tetapi saat Anda mampu terus bertumbuh tanpa membiarkan kebencian, iri hati, atau penolakan dari siapapun mengubah arah hidup yang telah Anda pilih. Poin 3. Mereka sengaja menyebarkan keraguan di saat kamu sedang bertumbuh. Tidak semua orang akan berusaha menjatuhkan Anda dengan cara yang kasar atau terang-terangan. Justru, sebagian besar melakukannya dengan cara yang jauh lebih halus,
lebih sulit dikenali, dan seringkali dibungkus dengan kalimat yang terdengar seperti perhatian. Mereka memahami bahwa seseorang yang sedang bertumbuh tidak selalu dapat dihentikan dengan kritik. Namun, jika keyakinannya berhasil digoyahkan, maka ia akan menghentikan dirinya sendiri. Itulah sebabnya, salah satu senjata paling efektif bagi orang yang ingin melihat Anda jatuh adalah menanamkan keraguan di dalam pikiran Anda. Perhatikan apa yang biasanya terjadi ketika Anda mulai mencoba sesuatu yang baru. Mungkin Anda sedang membangun usaha, mengejar karir yang lebih baik, memulai kebiasaan positif, atau berusaha mengubah hidup menjadi lebih disiplin. Pada fase seperti ini, Anda membutuhkan keberanian lebih dari apapun. Namun justru pada saat itulah muncul orang-orang yang berkata, "Apa kamu yakin bisa? Bukankah itu terlalu beresiko?" Banyak orang gagal melakukan hal yang sama. Bahkan ada yang mengatakan, "Jangan bermimpi terlalu tinggi, nanti kalau jatuh akan lebih sakit." Sekilas, kalimat-kalimat itu terdengar logis, bahkan terdengar seperti bentuk kepedulian. Namun, jika setiap langkah Anda selalu disambut dengan keraguan, sementara setiap kegagalan Anda dijadikan bukti bahwa mereka benar sejak awal, maka Anda perlu mulai mempertanyakan niat di balik ucapan tersebut. Orang yang benar-benar peduli akan membantu Anda melihat risiko sekaligus mencari solusi. Sebaliknya, orang yang ingin melihat Anda berhenti berkembang hanya akan memperbesar kemungkinan gagal tanpa pernah membantu Anda menemukan jalan untuk berhasil. Inilah yang banyak terjadi dalam kehidupan modern. Kita hidup di zaman ketika setiap orang dapat dengan mudah memberikan pendapat, meskipun tidak memahami perjuangan yang sedang dijalani orang lain. Melalui media sosial, forum diskusi, hingga percakapan sehari-hari, opini datang dari berbagai arah. Seringkali, seseorang yang baru memulai sesuatu sudah dibanjiri komentar negatif, bahkan sebelum sempat membuktikan kemampuannya. Budaya ini perlahan melahirkan rasa takut untuk mencoba. Banyak orang akhirnya mengubur impiannya, bukan karena mereka tidak mampu, melainkan karena terlalu lama mendengarkan keraguan yang ditanamkan oleh orang lain. Yang lebih berbahaya, keraguan tidak selalu datang dari luar. Setelah mendengar komentar yang sama berulang kali, suara itu mulai hidup di dalam kepala kita sendiri. Setiap kali ingin mengambil langkah baru, kita mulai bertanya, bagaimana jika mereka benar? Bagaimana kalau aku memang tidak cukup baik? Bagaimana kalau semua usahaku sia-sia? Pada titik inilah, musuh terbesar bukan lagi orang lain, melainkan pikiran kita sendiri yang telah dipenuhi oleh ketakutan. Filsafat Stoikisme telah lama mengingatkan bahwa pikiran manusia adalah benteng yang harus dijaga. Epictetus mengajarkan bahwa bukan peristiwa yang mengganggu kita, melainkan penilaian kita terhadap peristiwa tersebut. Artinya, komentar orang lain tidak memiliki kekuatan untuk menghentikan langkah Anda sampai Anda memberikan izin kepada komentar itu untuk menguasai pikiran Anda. Kata-kata hanyalah suara. Yang membuatnya berbahaya adalah ketika Anda mulai mempercayainya tanpa mengujinya dengan akal sehat. Orang yang memiliki karakter kuat tidak menolak semua kritik. Mereka justru mendengarkan kritik dengan tenang, kemudian bertanya pada diri sendiri, apakah ini benar? Apakah ini bisa membuatku menjadi lebih baik? Jika jawabannya ya, mereka akan memperbaiki diri. Namun, jika kritik itu hanya berisi pesimisme tanpa solusi, mereka tidak akan membiarkannya tinggal di dalam pikirannya terlalu lama. Inilah salah satu bentuk disiplin mental yang diajarkan Stoikisme. Memilih pikiran mana yang layak diberi ruang dan mana yang harus dilepaskan. Marcus Aurelius pernah mengingatkan bahwa seseorang tidak boleh membiarkan pikirannya dikuasai oleh pendapat orang banyak. Sebab, ketika hidup kita dikendalikan oleh opini yang terus berubah, kita akan kehilangan arah. Hari ini kita berani melangkah karena dipuji, besok kita berhenti karena diragukan. Kehidupan seperti itu
membuat masa depan kita ditentukan oleh suara orang lain, bukan oleh nilai dan tujuan yang kita yakini. Karena itu, ketika Anda sedang bertumbuh, jangan hanya menjaga tindakan Anda, tetapi jagalah juga pikiran Anda. Tidak semua suara layak didengar, tidak semua nasihat layak diikuti. Belajarlah membedakan antara kritik yang membangun dengan keraguan yang sengaja ditanamkan untuk melemahkan semangat Anda. Orang yang tulus akan membantu Anda menjadi lebih siap menghadapi tantangan. Sebaliknya, orang yang ingin melihat Anda jatuh akan membuat Anda terus mempertanyakan kemampuan diri, hingga akhirnya berhenti sebelum benar-benar mencoba. Pada akhirnya, perjalanan menuju kehidupan yang lebih baik selalu menuntut keberanian untuk tetap melangkah, meskipun tidak semua orang percaya kepada Anda. Dan mungkin, bentuk kemenangan terbesar bukanlah ketika semua orang akhirnya mengakui kemampuan Anda, melainkan ketika Anda berhasil menjaga keyakinan pada diri sendiri di tengah derasnya keraguan yang terus disebarkan oleh orang-orang di sekitar Anda. Sebab, selama pikiran Anda tetap teguh, tidak ada keraguan dari luar yang mampu menghentikan langkah menuju kehidupan yang telah Anda pilih. Poin 4. Mereka memanfaatkan kesalahanmu sebagai bahan konsumsi orang lain. Tidak ada manusia yang menjalani hidup tanpa pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pernah mengambil keputusan yang keliru, mengucapkan kata-kata yang disesali, atau gagal memenuhi harapan yang telah dibangun. Kesalahan adalah bagian yang tidak terpisahkan dari proses menjadi manusia. Namun, yang membedakan lingkungan yang sehat dengan lingkungan yang penuh iri hati adalah cara mereka memperlakukan kesalahan tersebut. Orang yang benar-benar peduli akan membantu Anda memperbaikinya. Sebaliknya, orang yang diam-diam ingin melihat Anda jatuh justru akan menjadikan kesalahan itu sebagai bahan konsumsi untuk orang lain. Mereka tidak tertarik pada proses Anda untuk bangkit. Mereka lebih tertarik pada cerita tentang bagaimana Anda terjatuh. Mereka akan mengulang-ulang kesalahan yang sama kepada banyak orang, menambahkan bumbu cerita agar terdengar lebih dramatis, lalu menikmati bagaimana reputasi Anda perlahan dipertanyakan. Bagi mereka, kesalahan Anda bukanlah sesuatu yang harus diselesaikan, melainkan sesuatu yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan perhatian, membangun percakapan, atau sekedar memuaskan rasa iri yang selama ini mereka simpan. Dalam kehidupan modern, perilaku seperti ini semakin mudah ditemukan. Kita hidup di era ketika informasi bergerak jauh lebih cepat daripada klarifikasi. Sebuah potongan video berdurasi beberapa detik dapat menyebar ke jutaan orang tanpa ada yang mengetahui konteks sebenarnya. Sebuah kesalahan kecil dapat direkam, diunggah, dipotong sedemikian rupa, lalu menjadi bahan perbincangan selama berhari-hari. Ironisnya, ketika kebenaran akhirnya muncul, perhatian publik seringkali sudah berpindah ke isu berikutnya. Reputasi seseorang telah telanjur rusak, sementara mereka yang menyebarkan cerita tidak pernah merasa bertanggung jawab atas akibatnya. Fenomena ini juga terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Di lingkungan kerja, ada rekan yang lebih cepat menyampaikan kesalahan Anda kepada atasan daripada membantu memperbaikinya. Dalam lingkaran pertemanan, ada orang yang menjadikan kegagalan Anda sebagai bahan candaan agar dirinya terlihat lebih unggul. Bahkan di dalam keluarga, tidak sedikit orang yang terus mengungkit kesalahan masa lalu seolah seseorang tidak pernah memiliki kesempatan untuk berubah. Yang lebih menyakitkan adalah kenyataan bahwa sebagian orang tidak benar-benar mengenal Anda melalui pengalaman langsung. Mereka mengenal Anda melalui cerita orang lain. Mereka membentuk penilaian berdasarkan gosip, potongan informasi, atau narasi yang telah dipelintir. Akibatnya, satu kesalahan kecil dapat menutupi puluhan kebaikan yang telah Anda lakukan selama bertahun-tahun. Inilah salah satu kelemahan masyarakat modern. Terlalu banyak orang lebih tertarik mendengar cerita yang menghebohkan daripada mencari kebenaran yang utuh. Mengapa
Seseorang begitu menikmati membicarakan kesalahan orang lain. Stoikisme memberikan sudut pandang yang menarik. Seseorang yang terus-menerus sibuk membahas kelemahan orang lain seringkali sedang berusaha mengalihkan perhatian dari kelemahannya sendiri. Dengan membuat orang lain tampak buruk, ia berharap dirinya terlihat lebih baik. Padahal, harga diri yang dibangun di atas kejatuhan orang lain tidak akan pernah bertahan lama. Ia hanya menjadi pelarian sesaat bagi seseorang yang belum mampu menghadapi kekurangan dirinya sendiri. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa kita seharusnya lebih sibuk memperbaiki karakter sendiri daripada menghakimi kehidupan orang lain. Kalimat ini terasa semakin relevan di zaman sekarang. Betapa banyak waktu yang dihabiskan untuk mengikuti gosip, menyebarkan rumor, atau membahas kesalahan orang lain. Sementara waktu yang digunakan untuk memperbaiki diri justru semakin sedikit. Tanpa disadari, budaya seperti ini membuat masyarakat lebih cepat menghakimi daripada memahami. Sebagai seorang Stoik, kita diajak melihat situasi ini dengan kepala yang dingin. Ketika kesalahan kita menjadi bahan pembicaraan orang lain, reaksi pertama yang muncul biasanya adalah marah, malu, atau ingin membalas. Namun, apakah kemarahan akan menghapus cerita yang telah terlanjur beredar? Apakah balas dendam akan mengembalikan nama baik yang sempat tercoreng? Dalam banyak kasus, jawabannya tidak. Kemarahan hanya akan memperpanjang konflik dan memberi mereka lebih banyak alasan untuk terus membicarakan Anda. Yang jauh lebih penting adalah bertanya kepada diri sendiri. Apakah kesalahan itu memang nyata? Jika jawabannya ya, maka perbaikilah, belajarlah darinya, bertanggung jawablah, lalu lanjutkan hidup. Namun, jika cerita yang beredar telah dibesar-besarkan atau bahkan diputarbalikkan, jangan habiskan seluruh energi Anda untuk mengendalikan opini semua orang. Itu adalah tugas yang mustahil. Tidak ada seorang pun yang mampu mengontrol setiap pikiran manusia. Epictetus pernah mengajarkan bahwa kita hanya perlu fokus pada hal-hal yang berada dalam kendali kita. Reputasi memang penting, tetapi karakter jauh lebih penting. Reputasi berada di tangan orang lain, sedangkan karakter berada di tangan Anda sendiri. Ketika karakter Anda tetap kuat, jujur, dan konsisten, waktu akan menjadi saksi yang paling adil. Orang mungkin dapat memutarbalikkan cerita untuk sementara, tetapi mereka tidak akan mampu menyembunyikan kebenaran selamanya. Ada satu hal yang perlu Anda ingat. Orang yang memanfaatkan kesalahan Anda sebagai hiburan akan segera mencari korban berikutnya ketika cerita tentang Anda mulai membosankan. Itulah sifat dari gosip. Ia tidak pernah benar-benar setia kepada siapapun. Hari ini mereka membicarakan Anda. Besok mereka akan membicarakan orang lain. Jika Anda terus mengejar setiap rumor yang beredar, Anda hanya akan menghabiskan hidup dengan berlari di belakang bayangan yang tidak pernah berhenti bergerak. Karena itu, jangan jadikan kesalahan sebagai akhir dari perjalanan Anda. Jadikan ia sebagai guru yang mengajarkan kerendahan hati, kehati-hatian, dan kebijaksanaan. Biarkan orang lain sibuk membicarakan masa lalu Anda, sementara Anda sibuk membangun masa depan yang lebih baik. Sebab, pada akhirnya, orang yang benar-benar menang bukanlah mereka yang berhasil membuat banyak orang membicarakan kesalahan orang lain, melainkan mereka yang mampu bangkit dari kesalahan itu dengan karakter yang jauh lebih kuat. Itulah kemenangan yang tidak dapat dirampas oleh gosip, fitnah, ataupun penilaian manusia. Dan itulah salah satu pelajaran paling berharga yang diwariskan oleh filosofi Stoikisme. Poin 5. Mereka selalu membandingkan hidupmu dengan orang lain. Salah satu cara paling halus yang digunakan orang untuk melemahkan semangat Anda adalah dengan terus-menerus membandingkan hidup Anda dengan kehidupan orang lain. Mereka mungkin tidak pernah secara langsung mengatakan bahwa Anda tidak berharga. Namun, melalui perbandingan yang terus diulang, mereka berusaha membuat Anda merasa selalu tertinggal, selalu kurang, dan seolah apapun yang telah Anda capai
tidak pernah cukup. Cara ini sangat efektif karena mereka tidak menyerang kemampuan Anda secara langsung. Mereka justru membuat Anda meragukan nilai dari setiap proses yang sedang Anda jalani. Mungkin Anda pernah mendengar kalimat seperti, "Lihat temanmu, usianya lebih muda tapi sudah sukses." Atau, "Dia sudah punya rumah, kamu masih begini." Ada juga yang berkata, orang lain bisa menghasilkan lebih banyak dalam waktu yang lebih singkat. Sekilas, kalimat-kalimat tersebut terdengar seperti motivasi. Namun, jika diucapkan berulang kali tanpa mempertimbangkan latar belakang, perjuangan, dan kondisi hidup setiap orang, perbandingan itu bukan lagi dorongan untuk berkembang. Ia berubah menjadi alat yang perlahan mengikis rasa syukur dan menghancurkan kepercayaan diri. Inilah salah satu penyakit terbesar dalam kehidupan modern. Kita hidup di zaman ketika kehidupan orang lain dapat kita lihat setiap saat melalui layar ponsel. Setiap hari kita disuguhi foto liburan, pencapaian karir, kendaraan baru, rumah baru, tubuh ideal, hingga gaya hidup yang tampak sempurna. Algoritma media sosial secara tidak langsung mendorong kita untuk terus melihat pencapaian orang lain, tetapi jarang memperlihatkan perjuangan, kegagalan, kesepian, dan pengorbanan yang terjadi di balik semua itu. Akibatnya, banyak orang mulai mengukur nilai dirinya berdasarkan kehidupan yang mereka lihat di internet. Mereka merasa terlambat hanya karena melihat orang lain lebih cepat berhasil. Mereka merasa gagal hanya karena perjalanan hidupnya berbeda. Padahal yang dibandingkan seringkali bukan kenyataan dengan kenyataan, melainkan kehidupan nyata dengan potongan-potongan terbaik yang sengaja dipilih untuk ditampilkan kepada publik. Orang yang diam-diam ingin melihat Anda jatuh memahami kelemahan ini. Mereka tidak perlu menghina Anda secara terbuka. Mereka cukup terus mengarahkan perhatian Anda kepada pencapaian orang lain. Mereka ingin Anda berhenti menikmati proses sendiri dan mulai sibuk menghitung seberapa jauh Anda tertinggal dibandingkan orang lain. Ketika pikiran Anda sudah dipenuhi oleh rasa tidak cukup, Anda akan kehilangan fokus terhadap tujuan hidup Anda sendiri. Yang lebih berbahaya, kebiasaan membandingkan diri membuat seseorang kehilangan identitasnya. Ia tidak lagi bertanya, "Apa yang benar-benar ingin aku capai?" Sebaliknya, ia mulai bertanya, "Bagaimana caranya agar aku terlihat seperti mereka?" Sejak saat itu, hidupnya tidak lagi dipimpin oleh nilai-nilai yang diyakininya, tetapi oleh standar yang dibentuk oleh lingkungan dan media sosial. Ia mengejar sesuatu bukan karena itu penting baginya, melainkan karena takut dianggap tertinggal. Stoikisme mengajarkan pandangan yang sangat berbeda. Marcus Aurelius berulang kali mengingatkan agar manusia tidak membuang energinya untuk mengawasi jalan hidup orang lain. Sebab setiap orang memiliki tugas, tantangan, dan waktu yang berbeda. Membandingkan perjalanan hidup dengan orang lain sama seperti membandingkan musim. Tidak semua benih tumbuh pada waktu yang sama, tetapi setiap benih memiliki waktunya sendiri untuk berkembang. Bayangkan seorang petani yang setiap hari mencabut tanamannya, hanya untuk memastikan apakah tanaman itu sudah tumbuh setinggi milik tetangganya. Tindakan itu justru akan merusak akar yang sedang berkembang. Begitu pula dengan kehidupan. Terlalu sering membandingkan diri hanya akan mengganggu proses pertumbuhan yang sebenarnya sedang berlangsung. Kemajuan yang seharusnya dinikmati berubah menjadi kecemasan yang tidak pernah selesai. Epictetus mengajarkan bahwa kebebasan sejati lahir ketika seseorang berhenti menggantungkan nilai dirinya pada sesuatu yang berada di luar kendalinya. Prestasi orang lain berada di luar kendali Anda. Kecepatan hidup mereka juga berada di luar kendali Anda. Yang sepenuhnya berada dalam kendali Anda hanyalah keputusan yang Anda ambil hari ini, disiplin yang Anda bangun, karakter yang Anda bentuk, dan usaha yang Anda lakukan untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada diri Anda kemarin. Orang yang benar-benar mendukung pertumbuhan Anda akan membandingkan diri Anda yang sekarang dengan diri Anda di masa lalu. Mereka akan berkata, "Kamu sudah berkembang. Kamu jauh lebih kuat daripada tahun lalu. Teruskan prosesmu." Mereka memahami
bahwa ukuran kemajuan bukanlah posisi Anda dibandingkan orang lain, melainkan sejauh mana Anda berhasil mengalahkan kelemahan diri sendiri. Sebaliknya, orang yang ingin melihat Anda jatuh akan terus memindahkan garis finish. Ketika Anda berhasil mencapai satu tujuan, mereka segera menunjukkan orang lain yang tampak lebih unggul, agar Anda kembali merasa kurang. Karena itu, berhati-hatilah terhadap orang yang tidak pernah memberi ruang bagi Anda untuk mensyukuri kemajuan. Jangan biarkan hidup Anda dikendalikan oleh perlombaan yang tidak pernah Anda pilih untuk diikuti. Setiap orang memiliki jalan, beban, kesempatan, dan waktu yang berbeda. Tidak ada kehormatan dalam menjadi salinan kehidupan orang lain. Kehormatan sejati adalah menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah ketika Anda berhasil melampaui pencapaian orang lain. Kemenangan terbesar adalah ketika Anda mampu menjalani hidup tanpa lagi merasa perlu membandingkan nilai diri dengan siapapun. Saat itulah Anda memperoleh ketenangan yang diajarkan oleh stoikisme. Ketenangan yang lahir karena Anda memahami bahwa hidup bukanlah kompetisi untuk menjadi lebih hebat dari orang lain, melainkan perjalanan panjang untuk terus bertumbuh menjadi pribadi yang lebih bijaksana, lebih berkarakter, dan lebih baik daripada diri Anda di hari kemarin. Poin 6. Mereka mendekat hanya saat ada keuntungan. Salah satu pelajaran yang paling sering diajarkan oleh kehidupan adalah bahwa tidak semua orang yang datang mendekat benar-benar ingin mengenal diri Anda. Sebagian datang karena menghargai karakter Anda, sebagian karena menikmati kebersamaan yang tulus. Namun, ada pula orang-orang yang hadir bukan karena siapa Anda, melainkan karena apa yang Anda miliki. Mereka melihat manfaat, peluang, atau keuntungan yang dapat diperoleh dari hubungan dengan Anda. Selama keuntungan itu masih ada, mereka akan terlihat begitu peduli. Tetapi ketika keuntungan itu menghilang, kehadiran mereka pun perlahan ikut menghilang. Hubungan seperti ini seringkali sulit dikenali pada awalnya. Orang-orang tersebut pandai menunjukkan perhatian. Mereka mudah memberikan pujian, cepat menawarkan bantuan, dan selalu tampak ingin dekat. Mereka membuat Anda merasa dihargai dan dibutuhkan. Namun seiring berjalannya waktu, Anda mulai melihat pola yang berulang. Mereka menghubungi Anda ketika membutuhkan bantuan, meminta akses kepada relasi yang Anda miliki, mencari dukungan untuk kepentingannya sendiri, atau datang ketika Anda sedang berada di posisi yang menguntungkan. Sebaliknya, ketika Anda sedang menghadapi kesulitan, kehilangan jabatan, mengalami kegagalan, atau tidak lagi mampu memberikan manfaat, mereka perlahan menjaga jarak tanpa alasan yang jelas. Fenomena ini menjadi semakin nyata dalam kehidupan modern. Di era digital, hubungan seringkali dibangun berdasarkan nilai manfaat. Tidak sedikit orang yang memilih berteman karena status sosial, jumlah pengikut di media sosial, jabatan, popularitas, atau jaringan yang dimiliki seseorang. Ukuran sebuah hubungan perlahan bergeser dari ketulusan menjadi nilai tukar. Selama seseorang dianggap memiliki sesuatu yang bisa dimanfaatkan, ia akan didekati. Namun ketika nilai itu hilang, hubungan tersebut ikut memudar. Media sosial memperlihatkan gambaran yang sangat jelas tentang hal ini. Ketika seseorang sedang viral, sukses, atau memiliki pengaruh besar, banyak orang tiba-tiba ingin mengenalnya. Mereka memberikan perhatian, komentar positif, bahkan menawarkan kerjasama. Namun ketika popularitas itu menurun atau orang tersebut menghadapi masalah, sebagian besar dari mereka menghilang tanpa jejak. Mereka berpindah kepada orang lain yang dianggap lebih menguntungkan. Hubungan seperti ini tidak pernah dibangun di atas rasa hormat, tetapi di atas kepentingan. Orang yang diam-diam ingin melihat Anda jatuh seringkali memiliki karakter seperti ini.
Mereka akan tetap berada di dekat Anda selama mereka merasa memperoleh manfaat. Namun di balik kedekatan itu, mereka tidak benar-benar menginginkan Anda menjadi lebih kuat daripada mereka. Bahkan dalam beberapa keadaan, mereka berharap Anda tetap bergantung agar mereka terus memiliki kendali. Jika suatu hari Anda kehilangan apa yang mereka cari, mereka tidak hanya pergi, tetapi terkadang juga menjadi orang pertama yang meragukan atau meninggalkan Anda. Stoikisme mengajarkan bahwa karakter seseorang akan terlihat paling jelas bukan ketika keadaan sedang baik, melainkan ketika keadaan berubah. Seneca pernah menekankan bahwa kemakmuran dapat menarik banyak teman, tetapi kesulitan akan menunjukkan siapa yang benar-benar setia. Kalimat ini tetap relevan hingga hari ini. Banyak orang mampu tersenyum ketika hidup Anda berada di puncak, namun hanya sedikit yang tetap tinggal ketika Anda sedang berjuang untuk bangkit. Karena itu, jangan terlalu cepat menilai seseorang hanya dari seberapa sering ia hadir ketika hidup Anda berjalan lancar. Perhatikan siapa yang tetap ada ketika Anda tidak lagi memiliki sesuatu untuk ditawarkan. Orang yang tulus tidak mengukur hubungan berdasarkan keuntungan. Mereka tetap menghormati Anda ketika Anda berhasil maupun ketika Anda gagal. Mereka tidak menghilang hanya karena keadaan Anda berubah. Dalam kehidupan profesional, kita sering melihat seseorang yang dikelilingi banyak teman saat menduduki posisi penting. Teleponnya tidak pernah sepi, undangan terus berdatangan, dan banyak orang ingin menjalin hubungan. Namun setelah pensiun, kehilangan jabatan, atau mengalami kegagalan bisnis, lingkaran pergaulannya tiba-tiba menyusut drastis. Pengalaman seperti ini menyadarkan banyak orang bahwa yang selama ini mereka miliki belum tentu persahabatan, melainkan hubungan yang didasarkan pada kepentingan. Epictetus mengingatkan bahwa kita tidak boleh menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang dapat hilang sewaktu-waktu. Hal yang sama berlaku dalam hubungan. Jika Anda membangun rasa aman berdasarkan banyaknya orang yang berada di sekitar Anda, maka Anda akan mudah kecewa ketika mereka pergi. Namun, jika Anda membangun hidup berdasarkan karakter, integritas, dan kebijaksanaan, Anda akan menyadari bahwa lebih baik memiliki sedikit orang yang tulus daripada dikelilingi banyak orang yang hanya mengejar keuntungan. Hal ini bukan berarti kita harus curiga kepada setiap orang yang datang dalam hidup kita. Stoikisme tidak mengajarkan sikap sinis terhadap manusia. Sebaliknya, Stoikisme mengajarkan kebijaksanaan dalam mengenali karakter. Bersikap baiklah kepada siapapun, tetapi jangan terburu-buru memberikan kepercayaan. Biarkan waktu menunjukkan niat mereka. Karakter sejati tidak dapat disembunyikan selamanya. Cepat atau lambat, setiap orang akan memperlihatkan alasan mengapa ia memilih tetap tinggal atau memutuskan pergi. Yang terpenting, jangan pernah membangun hubungan dengan cara yang sama seperti mereka. Jangan mendekati seseorang hanya karena kekayaan, jabatan, popularitas, atau manfaat yang bisa Anda peroleh. Bangunlah hubungan berdasarkan rasa hormat, kejujuran, dan nilai-nilai yang benar. Sebab hubungan yang dibangun di atas kepentingan akan berakhir ketika kepentingan itu selesai. Sedangkan hubungan yang dibangun di atas karakter akan mampu bertahan menghadapi perubahan zaman. Pada akhirnya, jangan merasa kehilangan ketika orang-orang seperti itu meninggalkan hidup Anda. Kepergian mereka bukanlah kerugian, melainkan penyingkapan kenyataan. Mereka tidak membawa ketulusan, mereka hanya membawa kepentingan. Dan terkadang, salah satu bentuk perlindungan terbesar yang diberikan kehidupan adalah memperlihatkan siapa yang benar-benar bersama Anda ketika tidak ada lagi keuntungan yang bisa mereka ambil. Dari situlah Anda belajar bahwa kekayaan terbesar bukanlah memiliki banyak kenalan, melainkan memiliki beberapa orang yang tetap berjalan di samping Anda, bahkan ketika dunia sedang berbalik arah. Poin 7. Mereka terus memancing emosimu agar kamu kehilangan kendali.
Salah satu tanda yang paling sering diabaikan ketika seseorang ingin melihat Anda jatuh adalah mereka tidak selalu menyerang kemampuan, harta, atau pencapaian Anda. Mereka justru memilih sasaran yang jauh lebih berharga, yaitu ketenangan pikiran Anda. Mereka memahami bahwa selama Anda mampu berpikir dengan jernih, Anda masih memiliki kesempatan untuk bangkit dari kegagalan, memperbaiki kesalahan, dan mengambil keputusan yang bijaksana. Namun jika emosi Anda berhasil mereka kuasai, maka tanpa perlu menjatuhkan Anda secara langsung, mereka telah membuat Anda menghancurkan diri sendiri. Orang seperti ini mengetahui bahwa manusia seringkali membuat keputusan terburuk bukan ketika kekurangan kemampuan, melainkan ketika kehilangan kendali atas emosinya. Karena itu, mereka terus mencari cara untuk memancing kemarahan, rasa malu, kecemasan, atau frustrasi Anda. Mereka melontarkan sindiran yang tampak seperti candaan, memberikan komentar yang meremehkan di depan banyak orang, memutarbalikkan ucapan Anda, atau sengaja melakukan tindakan yang mereka tahu dapat memancing reaksi. Tujuan mereka bukan memenangkan perdebatan, melainkan membuat Anda bereaksi secara impulsif. Dalam kehidupan modern, bentuk provokasi seperti ini semakin sering terjadi. Media sosial telah menjadi ruang di mana emosi manusia diperdagangkan setiap hari. Semakin marah seseorang, semakin besar kemungkinan ia berkomentar, membagikan unggahan, atau terlibat dalam perdebatan yang panjang. Algoritma bahkan cenderung memperlihatkan konten yang memicu emosi karena respon seperti itu menghasilkan lebih banyak perhatian. Akibatnya, banyak orang tanpa sadar hidup dalam keadaan terusik hampir setiap hari. Mereka marah karena komentar orang asing, kecewa karena opini yang berbeda, atau kehilangan ketenangan hanya karena membaca tulisan seseorang yang bahkan tidak mereka kenal. Fenomena ini menciptakan lingkungan yang sangat menguntungkan bagi orang-orang yang ingin melihat Anda kehilangan kendali. Mereka tidak perlu melakukan sesuatu yang besar. Cukup satu komentar sinis, satu unggahan yang menyindir, atau satu kalimat yang menyentuh ego Anda. Jika Anda bereaksi dengan kemarahan, mereka merasa berhasil. Mereka tahu bahwa ketika emosi menguasai pikiran, kualitas keputusan Anda akan menurun. Kata-kata yang seharusnya tidak diucapkan akhirnya keluar. Tindakan yang seharusnya dihindari justru dilakukan. Dan setelah semuanya terjadi, Andalah yang harus menanggung akibatnya. Ironisnya, orang yang memancing emosi seringkali tetap terlihat tenang. Mereka membiarkan Anda menjadi pusat perhatian karena ledakan emosi yang Anda tunjukkan. Di mata orang lain, merekalah yang tampak tenang, sementara Anda terlihat tidak mampu mengendalikan diri. Padahal, sejak awal situasi itu memang telah mereka rancang. Mereka memahami bahwa seseorang yang kehilangan kendali atas emosinya akan lebih mudah kehilangan simpati, kehilangan kepercayaan, bahkan kehilangan kesempatan yang telah dibangun selama bertahun-tahun. Stoikisme telah membahas persoalan ini jauh sebelum dunia mengenal media sosial. Epictetus mengajarkan bahwa manusia tidak terganggu oleh apa yang terjadi, melainkan oleh cara ia menilai apa yang terjadi. Kalimat ini memiliki makna yang sangat dalam. Sindiran hanyalah rangkaian kata. Provokasi hanyalah tindakan dari orang lain. Namun, ketika kita memutuskan untuk membiarkan semua itu menguasai pikiran, kita memberikan kendali hidup kita kepada mereka. Pada saat itulah kita kehilangan kebebasan yang sesungguhnya. Marcus Aurelius juga mengingatkan bahwa kekuatan terbesar seorang manusia bukanlah kemampuannya mengalahkan orang lain, melainkan kemampuannya menguasai dirinya sendiri. Sebab seseorang yang mampu mengendalikan emosinya tidak mudah dimanipulasi. Ia tidak bereaksi terhadap setiap hinaan. Ia tidak terpancing oleh setiap provokasi. Ia memilih diam ketika diam lebih bijaksana, dan berbicara ketika kata-katanya benar-benar membawa manfaat. Lihatlah bagaimana banyak karir hancur hanya karena satu ledakan emosi. Seorang profesional kehilangan pekerjaannya karena membalas komentar dengan kemarahan.
Seorang pemimpin kehilangan kepercayaan karena tidak mampu mengendalikan ucapannya. Sebuah persahabatan yang telah terjalin bertahun-tahun berakhir hanya karena beberapa menit pertengkaran yang dipenuhi emosi. Dalam sebagian besar kasus, masalah utamanya bukanlah provokasi yang diterima, melainkan reaksi yang diberikan. Orang yang ingin melihat Anda jatuh memahami prinsip ini dengan sangat baik. Mereka tahu bahwa mereka tidak perlu mengalahkan Anda dalam kemampuan, pengetahuan, atau prestasi. Mereka hanya perlu membuat Anda kehilangan kendali beberapa saat. Selebihnya, Anda akan melakukan pekerjaan itu sendiri. Itulah mengapa menjaga ketenangan bukanlah tanda kelemahan. Justru ketenangan adalah bentuk pertahanan yang paling sulit ditembus. Namun, menjaga emosi bukan berarti memendam semua perasaan. Stoikisme tidak mengajarkan manusia menjadi dingin atau tidak memiliki emosi. Stoikisme mengajarkan agar emosi tidak menjadi penguasa yang menentukan tindakan kita. Marah adalah sesuatu yang manusiawi. Kecewa adalah sesuatu yang wajar. Yang menjadi persoalan adalah ketika emosi mengambil alih akal sehat dan mulai menentukan keputusan-keputusan penting dalam hidup kita. Karena itu, ketika Anda bertemu seseorang yang terus berusaha memancing reaksi Anda, jangan terburu-buru memberikan apa yang mereka inginkan. Berhentilah sejenak. Tarik napas, beri diri Anda waktu untuk berpikir sebelum berbicara. Tanyakan pada diri sendiri, apakah reaksiku akan memperbaiki keadaan atau justru memperburuknya? Pertanyaan sederhana seperti ini seringkali mampu menyelamatkan kita dari penyesalan yang berlangsung jauh lebih lama daripada kemarahan itu sendiri. Pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah ketika Anda berhasil membalas setiap hinaan atau memenangkan setiap perdebatan. Kemenangan terbesar adalah ketika Anda tetap mampu menjaga ketenangan di tengah orang-orang yang berharap melihat Anda kehilangan kendali. Sebab ketika Anda menguasai pikiran dan emosi Anda sendiri, tidak ada lagi provokasi yang mampu menentukan arah hidup Anda. Disitulah letak kekuatan sejati menurut Stoikisme. Bukan pada kerasnya suara, tetapi pada kokohnya pengendalian diri. Orang lain mungkin dapat mengatur situasi di sekitar Anda, tetapi hanya Anda yang berhak menentukan bagaimana hati dan pikiran Anda akan meresponsnya. Poin 8. Mereka tidak takut melihatmu hancur. Mereka takut melihatmu bangkit. Di antara semua tanda yang telah kita bahas, mungkin inilah yang paling dalam maknanya. Banyak orang mengira bahwa musuh terbesar adalah mereka yang ingin melihat kita gagal. Padahal kenyataannya, sebagian orang tidak terlalu peduli ketika kita jatuh. Mereka justru mulai merasa gelisah ketika kita menemukan keberanian untuk bangkit kembali. Sebab bagi mereka, kegagalan Anda bukanlah masalah. Yang menjadi ancaman adalah ketika kegagalan itu berhasil Anda ubah menjadi kekuatan. Tidak sedikit orang yang merasa nyaman melihat Anda berada di bawah. Selama Anda terus meragukan diri sendiri, kehilangan arah, dan hidup dalam keterbatasan, mereka merasa posisinya aman. Mereka tidak perlu membandingkan diri, tidak perlu merasa tertinggal, dan tidak perlu menghadapi kenyataan bahwa orang yang pernah gagal kini mampu berdiri lebih kuat daripada sebelumnya. Namun ketika Anda mulai memperbaiki diri, membangun kembali kehidupan yang sempat runtuh, dan perlahan menunjukkan perubahan yang nyata, sikap mereka mulai berubah. Dukungan yang dulu terlihat mulai menghilang, keraguan mulai bermunculan, sindiran menjadi lebih sering terdengar. Mereka bukan takut pada masa lalu Anda. Mereka takut pada masa depan yang sedang Anda bangun. Fenomena seperti ini sangat mudah ditemukan dalam kehidupan modern. Lihatlah bagaimana masyarakat seringkali lebih mudah menerima seseorang yang tetap berada dalam kegagalan daripada seseorang yang berhasil mengubah hidupnya. Ketika seseorang memutuskan berhenti dari kebiasaan buruk, mulai hidup disiplin, membangun usaha,
memperbaiki kesehatan, atau meninggalkan lingkungan yang negatif. Tidak jarang justru orang-orang terdekatnya yang mulai merasa tidak nyaman. Mereka mengatakan bahwa Anda berubah, terlalu serius, atau merasa lebih baik daripada orang lain. Padahal yang sebenarnya berubah bukanlah hubungan itu, melainkan keberanian Anda untuk keluar dari zona yang selama ini membuat semua orang merasa nyaman. Di era media sosial, perubahan seseorang seringkali memunculkan dua reaksi yang berbeda. Sebagian orang merasa terinspirasi, namun sebagian lainnya merasa terganggu. Bukan karena perubahan itu salah, melainkan karena perubahan tersebut menjadi cermin yang mengingatkan mereka tentang hal-hal yang belum berani mereka lakukan. Melihat Anda bangkit, berarti mereka harus menghadapi pertanyaan yang selama ini mereka hindari. Jika dia bisa berubah, mengapa aku tidak? Pertanyaan inilah yang seringkali memunculkan rasa iri yang tersembunyi. Orang yang ingin melihat Anda tetap terpuruk, memahami bahwa manusia yang kehilangan harapan akan berhenti melangkah. Karena itu, mereka lebih suka mengingatkan Anda pada masa lalu daripada mendukung masa depan Anda. Mereka terus mengungkit kesalahan lama, seolah-olah manusia tidak pernah memiliki kesempatan untuk berubah. Mereka ingin Anda terus hidup dengan identitas yang lama, karena selama Anda percaya bahwa Anda tidak bisa berubah, mereka tidak perlu khawatir akan perkembangan Anda. Namun stoikisme mengajarkan sesuatu yang sangat berbeda. Marcus Aurelius mengingatkan bahwa setiap hari adalah kesempatan baru untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Masa lalu memang tidak dapat diubah, tetapi cara kita menjalani hari ini sepenuhnya berada dalam kendali kita. Kesalahan yang pernah terjadi bukanlah identitas kita. Kegagalan bukanlah tujuan akhir. Semua itu hanyalah bagian dari perjalanan yang membentuk karakter jika kita memilih untuk belajar darinya. Bayangkan besi yang ditempa dalam api. Semakin besar tekanan dan panas yang diterimanya, semakin kuat pula hasil akhirnya. Begitu pula manusia. Cobaan tidak selalu hadir untuk menghancurkan. Seringkali cobaan hadir untuk memperlihatkan kualitas karakter yang selama ini tersembunyi. Orang yang berhenti setelah gagal akan tetap menjadi korban dari keadaan. Namun orang yang memilih bangkit akan menjadikan kegagalan sebagai fondasi menuju kehidupan yang lebih kuat. Inilah yang sering ditakuti oleh orang-orang yang diam-diam berharap Anda jatuh. Mereka tahu bahwa seseorang yang berhasil melewati masa sulit biasanya memiliki mental yang jauh lebih tangguh. Ia tidak lagi mudah dipatahkan oleh hinaan, tidak mudah menyerah oleh penolakan, dan tidak mudah kehilangan arah hanya karena keadaan berubah. Pengalaman telah mengajarkannya bahwa rasa sakit bisa dilewati, kegagalan bisa diperbaiki, dan kehilangan bukanlah akhir dari segalanya. Manusia seperti inilah yang sulit dikendalikan. Seneca pernah menulis bahwa api menguji emas, sementara penderitaan menguji manusia yang berani. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa kualitas seseorang tidak terlihat ketika hidup berjalan mudah, tetapi ketika ia memilih tetap berdiri setelah berkali-kali dijatuhkan. Dunia mungkin akan lebih mengingat kegagalan Anda pada awalnya. Namun seiring waktu, dunia akan lebih menghormati keberanian Anda untuk bangkit daripada kegagalan yang pernah Anda alami. Karena itu, jangan jadikan penolakan, hinaan, atau keraguan orang lain sebagai alasan untuk berhenti. Justru gunakan semuanya sebagai bahan bakar untuk memperkuat karakter Anda. Tidak perlu membalas mereka dengan kemarahan. Tidak perlu membuktikan apapun melalui perdebatan. Biarkan perubahan hidup Anda yang berbicara. Biarkan disiplin Anda menjadi jawaban. Biarkan ketenangan Anda menjadi bukti bahwa Anda telah bertumbuh jauh melampaui penilaian mereka. Pada akhirnya, kemenangan terbesar bukanlah membuat orang-orang yang meragukan Anda mengakui bahwa mereka salah. Kemenangan terbesar adalah ketika Anda mampu membangun kehidupan yang damai tanpa lagi membutuhkan pengakuan dari mereka. Ketika Anda bangkit dengan karakter yang lebih kuat,
hati yang lebih tenang, dan pikiran yang lebih bijaksana, Anda telah mencapai sesuatu yang tidak dapat dirampas oleh siapapun. Itulah inti dari ajaran Stoikisme. Dunia mungkin mampu menjatuhkan tubuh Anda, merusak reputasi Anda, bahkan merampas apa yang Anda miliki. Namun selama Anda tidak menyerahkan kendali atas karakter dan cara berpikir Anda, tidak ada seorang pun yang benar-benar mampu menghancurkan Anda. Dan ketika Anda memilih untuk bangkit sekali lagi, saat itulah Anda membuktikan bahwa kekuatan terbesar manusia bukanlah tidak pernah jatuh, melainkan selalu memiliki keberanian untuk berdiri kembali.